Di suatu lembah yang jauh dari peradaban manusia, terdapat sebuah hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon tinggi dan sungai-sungai yang jernih. Di tengah hutan itu, hiduplah sekawanan gajah besar yang dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Di antara mereka, ada seekor gajah tua yang sangat besar dan bijak, bernama Jaya. Gajah ini telah hidup selama bertahun-tahun, menyaksikan pergantian musim dan kehidupan makhluk hutan lainnya. Namun, yang lebih mengagumkan adalah kisah anak kecil yang telah diasuh oleh Jaya. Cerita ini bermula ketika seorang bayi yang terbuang ditemukan di pinggir sungai oleh Jaya. Bayi itu, yang terbungkus kain lusuh, tampaknya telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Gajah besar itu, dengan instingnya yang tajam, merasa bahwa anak ini membutuhkan perlindungan. Meskipun Jaya tidak tahu dari mana asal anak itu, dia merasa bahwa hidup anak itu harus dihargai, sama seperti hidup semua makhluk lain di hutan. Jaya, dengan hati penuh kasih, mengangkat bayi itu dengan belalainya dan membawanya ke dalam kawanan gajah. Selama bertahun-tahun, Jaya merawat anak itu seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Anak itu, yang diberi nama Banyu oleh para gajah, tumbuh besar di hutan bersama kawanan gajah. Sejak kecil, Banyu belajar cara berkomunikasi dengan gajah melalui suara rendah yang mereka buat, serta gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Banyu juga belajar untuk menghargai alam, memahami kebijaksanaan dari suara hutan, dan menjaga keseimbangan alam seperti yang diajarkan oleh Jaya. Saat Banyu mulai tumbuh lebih besar, dia mulai memahami bahwa dirinya berbeda dari gajah-gajah lainnya. Meskipun dia memiliki tubuh manusia dan kemampuan yang terbatas, dia tidak pernah merasa asing. Kawanan gajah menganggapnya sebagai bagian dari mereka, dan Banyu merasa sangat terlindungi. Jaya, sang ibu angkat, selalu mengajarkan Banyu tentang kepercayaan diri dan kesabaran. Di hutan ini, kata Jaya dengan suara lembut, "Kita semua adalah satu keluarga. Tidak peduli seberapa besar atau kecil kita, setiap makhluk di sini memiliki peran." Banyu, yang semakin kuat dan cerdas, mulai belajar tugas-tugas penting dari kawanan gajah. Dia membantu mereka mencari makanan di hutan, menjaga jalur-jalur air, dan bahkan mengarahkan anak-anak gajah yang lebih muda. Gajah-gajah itu sangat bijaksana, dan Banyu seringkali terpesona dengan cara mereka menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan hidup. Namun, meskipun Banyu bahagia hidup bersama gajah-gajah, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merasa bahwa suatu saat dia harus menemukan jawabannya tentang asal-usulnya. Satu hari, setelah berbicara panjang lebar dengan Jaya, Banyu memutuskan untuk meninggalkan hutan dan mencari jejak keluarganya yang sesungguhnya. Jaya, meskipun merasa berat hati, mengerti bahwa Banyu harus melanjutkan perjalanannya untuk menemukan dirinya sendiri. Dengan restu Jaya dan kawanan gajah, Banyu memulai perjalanan panjang menuju dunia luar, melewati sungai dan gunung, untuk mencari tempat asalnya. Namun perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Dunia luar ternyata jauh lebih keras daripada hutan yang penuh perlindungan. Banyu harus menghadapi berbagai rintangan, dari hewan buas hingga manusia yang tidak selalu ramah. Tetapi dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang dia pelajari dari Jaya dan kawanan gajah, Banyu mampu mengatasi semua itu. Setelah berbulan-bulan mencari, Banyu akhirnya menemukan sebuah desa kecil. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Ternyata, ibu Banyu adalah seorang wanita dari desa yang pernah kehilangan anaknya saat bayi, ketika perahu yang mereka tumpangi terbalik di sungai. Bayi itu terhanyut oleh arus dan dianggap hilang. Ibu Banyu sangat terkejut melihat anaknya yang kini tumbuh besar, dan mereka berpelukan dengan haru. Namun meskipun Banyu merasa lega telah menemukan keluarganya, dia tidak bisa melupakan kehidupan di hutan dan hubungan eratnya dengan Jaya. Ibu Banyu mengerti betul bahwa hutan adalah tempat yang telah membentuk dirinya,
Dan meskipun mereka kini bertemu kembali, Banyu memiliki ikatan yang tak terputus dengan hutan dan gajah-gajah besar. Banyu memutuskan untuk kembali ke hutan, namun kali ini dengan tujuan baru untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam. Ia membawa serta sebagian pengetahuan yang didapat dari kehidupan bersama gajah dan mulai mengajarkan kepada orang-orang desa cara hidup lebih selaras dengan alam. Ia mengenalkan konsep pelestarian alam dan pentingnya menjaga kelestarian hutan, mengingatkan orang-orang untuk tidak merusak alam dan melupakan ikatan mereka dengan makhluk hidup lainnya. Banyu, yang kini dikenal sebagai anak gajah, menjadi simbol perdamaian antara manusia dan alam. Dia terus mengunjungi kawanan gajah, dan Jaya yang telah tua tetap menganggapnya sebagai anaknya. Bersama-sama, Banyu dan gajah-gajah besar menjaga hutan, memberikan perlindungan bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Dan meskipun waktu terus berlalu, kisah Banyu, anak yang dibesarkan oleh gajah besar, terus dikenang sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya kasih sayang, hubungan harmonis dengan alam, dan kebijaksanaan yang bisa datang dari tempat yang tak terduga. Banyu terus menjadi penjaga hutan yang bijaksana. Meskipun ia telah kembali ke dunia manusia, ia tidak pernah melupakan pelajaran berharga yang didapatkannya dari Jaya dan kawanan gajah. Dia terus menjaga hubungan dengan alam dan berusaha menyeimbangkan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia alam. Kehadirannya di desa kecil itu memberi dampak yang besar. Orang-orang mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memelihara hubungan dengan makhluk hidup di sekitar mereka. Dan demikianlah kisah Banyu, anak yang dipelihara oleh gajah besar, berlanjut sebagai legenda yang diwariskan turun-temurun. Kisahnya mengajarkan kita tentang cinta terhadap alam, tentang menjaga keseimbangan, dan tentang bagaimana kehidupan di dunia ini saling terhubung.